Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat selama tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga Kamtibmas dan penegakan hukum serta menorehkan berbagai prestasi yang membanggakan dimulai pada bulan Januari. Polda NTB mengungkap pelaku perdagangan orang ke Arab Saudi. Kasus ini merupakan pengembangan dalam kasus kematian Ida Royani, TKI yang bekerja di Arab Saudi. Februari, personel Brimob Polda NTB memberikan bantuan awal dan evakuasi kepada masyarakat yang terdampak banjir yang terjadi hari Minggu 23 Februari 2020 sore di Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Polda NTB mengamankan seorang calo TKI inisial NS asal Kuta, Lombok Tengah. Pelaku ditangkap karena akan mengirim anak di bawah umur menjadi TKI di luar negeri. Operasi Jaran Gatarin Polda NTB berhasil mengungkap 307 kasus dan menangkap sebanyak 398 tersangka. Maret, tim kimia, biologi, dan radioaktif dari Satuan Brimob Kepolisian Daerah NTB melakukan penyemprotan cairan disinfektan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Bandara Internasional ZAM. April, personel gabungan dari TNI dan Polri di NTB membuka dapur umum untuk masyarakat yang terdampak kasus COVID-19. Dalam sehari, mereka mampu memasak dan memproduksi 2.000 bungkus nasi dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bulan Mei, Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Iqbal SIK MH resmi menjabat sebagai Kapolda NTB pada tanggal 8 Mei 2020 setelah dilantik oleh Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI menggantikan Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Tom Sitohir MSI. Kapolda Nusa Tenggara Barat Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Iqbal SIK MH secara resmi melaunching tim Puma pada Jumat 29 Mei 2020. Polda NTB menggelar patroli berskala besar bertujuan untuk menunjukkan kesiapsiagaan Polri dalam mengayomi dan melayani masyarakat di bulan Ramadan. Juni, ayo jaga keamanan di sekitar kita, tertib tetap produktif. Kapolda NTB melaunching Lomba Kampung Sehat se-Nusa Tenggara Barat dalam upaya menekan penyebaran virus COVID-19 di Desa Gegelang, Lombok Barat, 19 Juni 2020. Polda NTB menyumbangkan sebuah perahu motor pada sekolah SD di Lombok Timur. Perahu ini diharapkan mempermudah transportasi anak-anak untuk bersekolah. Juli, Polda NTB ungkap kasus 3,3 kg sabu pada hari Senin 29 Juni 2020. Sabu ini diduga milik sindikat narkoba antar provinsi. Polda NTB menggelar panen raya di Kembang Kuning, Lombok Timur pada tanggal 9 Juli 2020. Panen raya ini bagian dari program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB. Polda NTB menggelar operasi Patuh Gatarin 2020 dalam rangka Cipta Kamsel Tipcar Lantas di tengah pandemi COVID-19. Selain mematuhi aturan lalu lintas, masyarakat juga harus mematuhi protokol kesehatan
COVID-19 atau COVID-19. Agustus Direktorat Res Narkoba Polda NTB berhasil menggagalkan peredaran sabu seberat 2 kg yang didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Cybercrime Polda NTB berhasil mengungkap 2 pelaku penipuan berinisial SI dan HS yang merugikan korbannya berinisial MD, warga Mataram, Provinsi NTB. Polda NTB berhasil mengungkap kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Mataram yang ditemukan meninggal dunia menggantung di sebuah BTN di kota Mataram pada tanggal 25 Juli 2020. September Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI) menganugerahkan Promoter Rewards atas inovasi Polda NTB dalam penanganan pandemi COVID-19 di NTB. Direktorat Res Narkoba Polda NTB menggagalkan penyelundupan 2,6 kg sabu asal Batam di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Polda NTB menggelar lomba kampanye sehat dalam upaya mencegah munculnya klaster kasus COVID Corona dari kegiatan kampanye Pilkada Serentak 2020. Oktober Tim Puma Polda NTB meringkus 3 terduga pelaku pencurian dengan pemberatan berinisial MS, IT, dan DOH. Mereka membobol toko Alfamart di Jalan Pejanggi, Jeruk Manis, Cakranegara. Operasi Zebra Rinjani 2020 dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 berlangsung dengan mengedepankan tindakan preemptif dan preventif. Dalam razia tersebut, petugas memberikan edukasi tentang pentingnya menggunakan helm dan himbauan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19. November Tim gabungan Polda NTB dan Polresta Mataram menangkap warga negara asing asal Amerika karena diduga menyelundupkan narkotika jenis ganja. Kapolri memberikan apresiasi bagi pemenang Lomba Kampung Sehat Nur Tatanan Baru yang diinisiasi Polda NTB. Lomba Kampung Sehat merupakan salah satu upaya mengubah pola hidup masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Personel Ditpol Airut Polda NTB mengevakuasi korban kapal tenggelam di Lombok Timur. Seorang nahkoda, berikut 4 orang ABK dan 2 orang penumpang berhasil diselamatkan. Kapolda NTB, Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Iqbal secara resmi membuka pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun ajaran 2020-2021 ditandai penyematan tanda pangkat siswa. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI menganugerahi penghargaan kepada Kapolda NTB atas komitmen dan perhatiannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan permasalahan hukum. Desember Polda NTB
memusnahkan belasan kilogram narkoba jenis sabu dan ganja kering hasil sitaan dari kegiatan pengungkapan kasus sepanjang tahun 2020. Polda NTB menggelar apel Serpas pasukan di lapangan Promoter. Polda NTB menerjunkan 6.800 personel dalam rangka persiapan pilkada serentak. Komisi 3 DPR RI memuji penyelesaian pembebasan lahan KEK Mandalika khususnya di lintasan sirkuit MotoGP yang dilakukan oleh Polda NTB. Komisi 3 juga mengapresiasi pengamanan pemungutan suara selama pilkada serentak 2020. Kapolda NTB bersama Danrem 162 Wirabakti mengecek keberadaan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru Kamis 24 Desember 2020. Kunjungan tersebut untuk memberikan semangat dan memastikan kesiapan aparat yang bertugas mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. Saderet capaian dan program kerja yang telah dilakukan oleh Polda NTB sepanjang tahun 2020 diharapkan dapat memberikan banyak manfaat sehingga Polri semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.